semakin dewasa, kamu akan menyadari satu hal. Tidak semua hal harus kamu jelaskan. Tidak semua tuduhan harus kamu bantah. Tidak semua kesalahpahaman harus kamu luruskan. Dan tidak semua orang layak mendapatkan penjelasan darimu. Dulu, mungkin kamu selalu merasa harus menjelaskan diri. Ketika seseorang salah paham, kamu buru-buru membela diri. Ketika orang meragukanmu, kamu berusaha meyakinkan mereka. Ketika ada yang menilai buruk tentangmu, kamu ingin membuktikan bahwa mereka salah. Namun semakin lama, kamu mulai lelah. Lelah menjelaskan niatmu kepada orang yang sudah memutuskan untuk tidak mengerti. Lelah membela diri kepada orang yang hanya ingin menang sendiri. Lelah menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak benar-benar mengubah apapun. Dan di titik itulah, kamu mulai memahami bahwa diam bukan kelemahan. Diam adalah bentuk kekuatan. Diam adalah tanda bahwa kamu tidak lagi menyerahkan ketenanganmu pada opini orang lain. Diam adalah keputusan sadar untuk menjaga energi, menjaga pikiran, dan menjaga hatimu. Karena pada akhirnya, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Orang yang ingin memahami akan mengerti tanpa banyak penjelasan. Dan orang yang tidak ingin memahami tidak akan berubah, seberapa panjang pun penjelasanmu. Malam ini, kita akan membahas mengapa diam bisa menjadi salah satu bentuk kekuatan terbesar dalam hidup dan bagaimana stoikisme mengajarkan kita untuk memilih ketenangan daripada perdebatan yang tidak perlu. Ada alasan mengapa banyak dari kita sulit untuk diam. Kita ingin dipahami. Kita ingin dilihat dengan benar. Kita ingin orang lain tahu bahwa kita sebenarnya tidak seburuk yang mereka kira. Dan itu sangat manusiawi. Tidak ada yang suka disalahpahami. Tidak ada yang nyaman ketika niat baiknya dipelintir. Tidak ada yang tenang ketika dirinya dinilai tanpa benar-benar dikenali. Karena itu, kita merasa perlu menjelaskan. Menjelaskan alasan kita, menjelaskan niat kita, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan harapan, setelah kita menjelaskan, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Namun kenyataannya, tidak selalu begitu. Ada orang yang memang tidak ingin memahami. Ada orang yang hanya mendengar untuk membalas, bukan untuk mengerti. Ada orang yang sudah membentuk penilaian, bahkan sebelum kamu membuka mulut. Dan kepada orang seperti itu, penjelasanmu hanya akan menguras energi. Semakin kamu menjelaskan, semakin kamu merasa tidak didengar. Semakin kamu berusaha membuktikan, semakin kamu merasa lelah. Pada akhirnya, kamu bukan hanya kehabisan kata-kata, kamu juga kehabisan ketenangan. Stoikisme mengajarkan bahwa kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memandangmu. Kamu hanya bisa mengendalikan bagaimana kamu bertindak. Jika niatmu baik, jika tindakanmu benar, maka kamu tidak selalu perlu membela diri. Karena kebenaran tidak selalu membutuhkan penjelasan panjang. Kadang, diam yang tenang jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Banyak orang mengira, jika kita tidak membalas, berarti kita kalah. Jika kita tidak menjelaskan, berarti kita salah. Jika kita memilih diam, berarti kita lemah. Namun kenyataannya, justru sebaliknya. Tidak semua pertarungan layak dimenangkan. Tidak semua perdebatan layak diikuti. Tidak semua opini layak memengaruhi ketenanganmu. Bayangkan seseorang berkata buruk tentangmu. Kamu punya 2 pilihan. Pilihan pertama, membalas, menjelaskan, berargumen, berusaha membuktikan bahwa dia salah. Pilihan kedua, tetap tenang, tetap menjalani hidupmu, dan membiarkan waktu menunjukkan kebenaran. Pilihan kedua seringkali terasa lebih sulit, karena ego kita ingin didengar, ego kita ingin menang.
ego kita ingin diakui. Namun kedewasaan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak harus menang di mata semua orang untuk tetap benar. Kamu tidak harus dipahami semua orang untuk tetap bernilai. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya untuk tetap tenang. Diam bukan berarti kamu kalah. Diam berarti kamu memilih kedamaian daripada pembuktian yang tidak ada habisnya. Ada satu perubahan besar yang terjadi ketika kamu mulai dewasa secara emosional. Kamu berhenti merasa harus membuktikan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak lagi sibuk meyakinkan orang bahwa kamu baik. Kamu tidak lagi memaksa orang untuk memahami niatmu. Kamu tidak lagi haus akan pengakuan, karena kamu mulai menyadari bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada pendapat orang lain. Jika seseorang salah menilaimu, itu belum tentu mencerminkan siapa dirimu. Seringkali, itu hanya mencerminkan cara mereka melihat dunia, dan kamu tidak bisa mengendalikan cara semua orang memandangmu. Bayangkan matahari. Ia tetap bersinar, meskipun ada orang yang memilih menutup tirai. Ia tidak memaksa siapapun untuk melihat cahayanya. Ia hanya menjalankan fungsinya. Begitu juga dirimu. Kamu tidak perlu membuktikan nilaimu kepada semua orang. Tugasmu bukan membuat semua orang setuju. Tugasmu adalah hidup sesuai nilai yang kamu yakini. Marcus Aurelius menulis, "Jangan buang sisa hidupmu untuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan." Kalimat ini sederhana, tetapi sangat membebaskan. Betapa banyak energi yang kita habiskan hanya untuk memikirkan pendapat orang lain. Apakah mereka menyukai kita? Apakah mereka memahami kita? Apakah mereka menganggap kita cukup baik? Padahal, hidup menjadi jauh lebih tenang ketika kamu berhenti mencari validasi dari luar dan mulai membangun ketenangan dari dalam. Orang yang kuat tidak sibuk membuktikan, ia sibuk bertumbuh. Ia tahu siapa dirinya, dan itu sudah cukup. Setiap kali kamu terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu, energimu berkurang. Pikiranmu menjadi penuh, hatimu menjadi lelah, dan ketenanganmu perlahan hilang. Kadang, yang membuat kita lelah bukan masalahnya, tetapi energi yang kita habiskan untuk memikirkan dan menanggapi hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Satu komentar negatif bisa terus terulang di kepala sepanjang hari. Satu kesalahpahaman bisa mengganggu tidurmu semalaman. Satu penilaian orang lain bisa membuatmu meragukan diri sendiri. Padahal, kamu selalu punya pilihan. Kamu bisa terus memberi makan pikiran itu. Atau kamu bisa berkata, "Aku tidak perlu merespon semuanya." Diam adalah cara untuk melindungi energimu. Diam adalah bentuk penghormatan pada ketenanganmu sendiri. Karena energi mentalmu terbatas, gunakan untuk bertumbuh, menyembuhkan diri, menjalani hidupmu, mencintai orang yang benar-benar peduli. Bukan untuk menjelaskan dirimu kepada orang yang memang tidak ingin mengerti. Semakin dewasa, kamu akan semakin selektif. Selektif terhadap kata-kata. Selektif terhadap konflik. Selektif terhadap hal-hal yang layak mendapatkan perhatianmu. Dan dari situlah, hidup mulai terasa lebih ringan. Jika akhir-akhir ini, kamu merasa lelah menjelaskan dirimu kepada orang lain, lelah meluruskan kesalahpahaman, lelah membela niat baikmu, dan lelah berusaha membuat semua orang mengerti, mungkin hidup sedang mengajarimu satu hal penting, bahwa tidak semua hal harus kamu tanggapi, tidak semua tuduhan harus kamu bantah, dan tidak semua orang layak mendapatkan penjelasan darimu. Kadang, diam adalah bentuk penghormatan kepada dirimu sendiri. Diam adalah cara untuk menjaga energimu, menjaga pikiranmu, dan menjaga ketenangan yang telah susah payah kamu bangun. Karena pada akhirnya, kamu tidak membutuhkan semua orang untuk memahami dirimu. Kamu hanya perlu jujur pada hatimu sendiri.
Kamu hanya perlu tahu bahwa niatmu baik, bahwa langkahmu tulus, dan bahwa kamu telah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Biarkan waktu menjelaskan apa yang tidak perlu kamu jelaskan. Biarkan sikapmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Biarkan mereka menilai sesuka mereka, dan tetaplah berjalan dengan tenang. Karena orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membuktikan siapa dirinya. Ia sibuk menjaga kedamaian di dalam dirinya. Jika video ini menemanimu malam ini dan membuat hatimu terasa sedikit lebih tenang, izinkan channel Jejak Hidup terus menemani perjalananmu, menemani langkahmu di saat kamu lelah, mengingatkanmu bahwa diam bukan kelemahan, dan bahwa ketenangan adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang stoikisme, ketenangan, dan perjalanan memahami hidup dengan lebih bijaksana. Tuliskan di kolom komentar, "Aku memilih diam." Karena terkadang, keputusan paling bijaksana adalah berhenti menjelaskan dan mulai menjaga dirimu sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini malam ini. Jaga dirimu baik-baik. Tenangkan pikiranmu, istirahatkan hatimu, dan apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, semoga kamu diberi kekuatan untuk tetap tenang, meski tidak semua orang memahamimu. Selamat malam, dan sampai jumpa di video berikutnya bersama Jejak Hidup.